Terima kasih Pak sudah berkesempatan hadir di podcast kita pada hari ini dengan Pak Romik Satria MKom sebagai dosen di STIMIK. Ini Pak, pembahasannya kita mau ngebahas kemarin kan Bapak ada ngerilis buku nih, ada 3 buku yang saya tahu ya Pak. Nah, mungkin dari kami dan teman-teman juga penasaran Pak, apa yang menjadi latar belakang Bapak dalam merilis ketiga buku tersebut Pak? Oke, Excel ya. Iya, Pak. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu udah dikasih kesempatan mampir di podcast STIMIK Palangkaraya ini. STIMIK Palangkaraya podcast ya, benar? Iya Pak, STIMIK Palangkaraya. STIMIK Palangkaraya podcast on campus. Oke. Iya. Oke, terima kasih saya sudah diundang untuk datang ke sini untuk berbagi cerita lah, Iya, berbagi cerita berhubung karena ada hal-hal yang mungkin menurut rekan-rekan bisa menarik untuk diikutin ya. Terima kasih atas undangannya. Siap. Sebelum kita jawab ya. Iya, jadi saya perlu disclaimer dulu. Saya perlu kasih disclaimer bahwa apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari dan pengetahuan yang saya dapat itu sebatas apa yang saya ketahui dari portofolio saya. Jadi kalau misalnya nanti ada konteks-konteks di mana mungkin ada yang bisa mengoreksi, jadi silakan nanti bantu koreksi. Mungkin kalau ini sudah di share di komen misalnya seperti itu, kayaknya itu kurang tepat Pak Romi. Nah mungkin itu bisa jadi bahan diskusi bersama. Iya, jadi benar, gitu. Pak, Jadi saya perlu disclaimer itu dulu supaya kesannya tidak so tahu. Jadi Iya, benar, saya Pak. bukan orang yang benar-benar pakar di bidangnya gitu. Iya. Selama itu bisa membantu saya bantu. Oke. Menjawab pertanyaan itu. Yang pertama jadi alasan saya untuk buat buku itu adalah saya cuma punya pemikiran kalau misalnya nanti saya sudah tidak eksis, secara nama juga sudah tidak ada. Iya. Nah, apa yang bisa saya legasikan kepada orang-orang? Jadi apa yang bisa saya turunkan, apa yang bisa saya wariskan supaya orang bisa tahu ternyata ada orang yang bernama Romi punya ide, punya cerita yang bisa dibagikan ke orang lain. Siap. Jadi berawal dari hal itu membuat saya termotivasi untuk membuat buku seperti itu. Legacy ya Pak. Legacy. Saya juga sering dengar Pak, kebanyakan orang-orang yang istilahnya udah mapan lah atau karirnya sudah sukses tuh kebanyakan ngejar legacy ya Pak. Sepenting itu ya legacy Pak. Sepenting itu legacy. Jadi ada konteks di mana kalau misalnya kita tidak tahu lagi kita harus membagi apa, ya konteks di sini tidak mesti harus kaya banget gitu ya. Iya Pak. Tapi ketika misalnya kita berpikir bahwa kita pengen ada sesuatu yang bisa dinikmatin orang lain, karena itu sense yang paling membahagiakan kalau menurut versi saya ya, ketika Pak. bisa berbagi sesuatu ke orang lain dan ketika kita sudah tidak eksis ternyata itu masih dinikmatin oleh orang lain, terlepas dari kita tahu nanti akhirnya seperti apa atau tidak tahu seperti apa akhirnya. Tujuan itu aja sudah bikin saya senang gitu. Nah sehingga saya harus menemukan formula apa yang membuat saya itu bisa meninggalkan jejak-jejak artefak itu. Konteks itu kan kembali ke sesuatu yang kita senangi kan. Iya Pak, benar. Jadi kalau mungkin ada sesuatu yang sangat-sangat kita senangin, kita kan pengennya orang juga berbagi gitu Iya, kan Pak, gitu. Jadi berawal dari niat itu, kemudian dilanjutkan kepada hal-hal yang sifatnya teknis kayak gitu. Oke, siap Pak. Jadi walaupun sudah nggak eksis tetap bertampak gitu ya Pak. Betul gitu. Makanya akhirnya nanti tidak menjadi apa istilahnya, tidak menjadi sebuah kekecewaan kalau misalnya yang menikmati buku saya itu pada akhirnya segmented. Inilah. Jadi misalnya ketika orang yang sama satu kesenangan dengan kita berada di lingkungan kita, itu jauh lebih menyenangkan kan daripada kita kumpul dengan heterogen tapi kita mungkin belum bisa nyaman dengan orang yang berbeda cara senangnya gitu kan. Biasanya kita kan kumpul dengan teman-teman yang sama satu hobi seperti itu. Benar. Nah sehingga kalaupun nanti pada akhirnya buku-buku yang saya terbitkan itu mungkin tidak semua orang menikmatin itu, dan ada orang-orang tertentu dan segmented saja, ya memang seperti itu. Jadi tidak mesti harus dinikmati semua orang. Tapi kalau itu menjadi pengantar
orang lain jadi senang membaca itu karena gara-gara membaca buku itu, ya saya syukur aja Iya, gitu. baik. Nah di buku ini kan Pak yang menulis juga ada beberapa. Iya, Benar, rekan-rekan Bapak itu. Berarti mereka yang sama-sama juga pengen membuat legacy kah? Atau punya motivasi tersendiri mungkin? Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian teknisnya. Iya. Nah, karena dalam menulis buku itu ada yang sendiri gitu kan, ada Iya, yang berkelompok, ada yang jenis-jenis buku chapter, buku referensi dan sebagainya. Sehingga untuk mengawali pembuatan buku ini, saya memang tidak langsung memulai dengan membuat buku sendiri gitu. Iya, siap. Karena takutnya idealis saya untuk membuat buku itu jadi panjang waktu durasinya. Oh, Karena iya, ketika benar. kita bikin sesuatu, bikin lagu lah misalnya kayak gitu, Iya. kalau pernah bikin lagu kan, atau bikin apapun yang kita idealis di situ kan, itu banyak sekali konteks yang bikin kita itu, ini kayaknya belum rapi deh, ini kayaknya harus Iya, dibaikin Pak. dulu Iya, deh, kan benar. gitu kan. Iya, Jadi benar, kita Pak. tuh akhirnya, ya udahlah, belum maju-maju nih, nanti Iya. dulu pending. Nah, dalam konteks ini, buku itu memaksa saya untuk bisa menyelesaikan chapter atau menyelesaikan bab-bab karena ada apa istilahnya lah, ada motivasi atau ada deadline dari penulis-penulis yang lain. Oh, iya, benar, Nah, Pak. sehingga buku itu akan dipaksa untuk harus jadi Oh, gitu. iya, siap. Nah, masalah teknisnya kita komunikasi dengan buku itu, apakah harus dengan penulis-penulis yang lainnya gitu. Ada beberapa memang penulis yang sudah berkomunikasi juga kayak Pak Carit, Nurul Carit, kemudian ada Pak Martua. Dengan beberapa buku yang sama, kalau dilihat ada beberapa buku dengan penulis yang sama termasuk saya juga. Iya. Tapi untuk penulis-penulis yang lain kita kan nggak bisa nelusuri motivasinya apa ya. Iya, Apakah benar, memang benar. untuk murni seperti yang saya harapkan, atau misalnya ada kegiatan administrasi yang lain itu Iya, tidak seperti itu. Nah, berhubung karena saya pengen buku ini juga bisa saya adopsi di dalam mata kuliah, maka pilihannya adalah mencari pembahasan-pembahasan topik yang berkaitan dengan mata kuliah. Akhirnya Oh, ketemulah oke. pembahasan buku itu gitu. Oh iya benar. Berarti di dalam penulisan bukunya itu Pak Ya. ada mempunyai Penulis- job desk masing-masing ya Pak? Iya, karena memang ada subbab, bukan bab-bab. Jadi ada 10 bab atau 11 bab yang kita diserahkan ke masing-masing penulis untuk menyesuaikan tulisannya sesuai dengan babnya gitu. Oh, Cuma kalau oke. rule-nya udah ditentukan gitu. Oke, Jadi siap. disepakati bersama roadmap-nya apa, kemudian bagian penulisnya di mana gitu. Nah, secara aturan teknis penulisan untuk administrasi biasanya penulis satu tuh lebih diutamakan penilaiannya lah. Oh. Jadi scoringnya oke. memang lebih Oke. besar, sehingga secara administrasi biayanya pun jadi lebih besar di penulis satu Oh, gitu. Jadi iya. kita penulis-penulis yang lain tuh kebagian recehnya lah. Cuma tetap nulis kan. Iya, jadi tetap jadi poinnya tuh saya pengen nulis dulu gitu. Oh, oke. Sehingga nanti kalau memang sudah idealis, saya sudah nyicil sebenarnya ada satu buku yang jadi dasar saya untuk saya jadikan bukan aturan. Saya jadikan sebagai buku sendiri kayak gitulah. Nah, tapi kan nyicil. Oh nyicil ya Pak? Jadi nggak bisa langsung dibuat begitu aja. Jadi kayak Iya. saya perlu untuk kolaborasi lah intinya begitu. Oh oke siap Pak. Mungkin kita langsung bahas bukunya boleh Pak? Boleh Nah, banget, ini boleh kan banget. Bukunya ada 3 nih Pak. Dari Tiga. Ketiga buku ini Pak saling melengkapi atau dia masing-masing? Oke. Saling terhubung atau gimana Pak bukunya? Oke. Jujur saja kalau buku pertama itu saya sempat meraba-raba seperti yang saya bilang tadi. Saya pengen awalnya punya legasi terhadap buku. Pengennya apa ya gitu. Jadi buku pertama tuh memang cari-cari dulu. Cari pembahasan apa, kemudian publishernya di mana kayak gitu. Jadi akhirnya ketemulah itu. Nah, memang pada saat buku pertama itu mau kita tulis draftnya, Iya. itu memang sebenarnya ada banyak sekali tawaran-tawaran tema. Sebenarnya kita lagi diskusi itu ada beberapa tema. Nah, jujur saja tema yang pengen saya angkat itu beberapa penulis tuh belum siap. Oh. Jadi kita kan ngumpul nulis tuh harus lengkap dulu gitu, kira-kira ini bisa terpenuhi semua atau enggak. Iya Pak. Jadi buku yang saya pengen sesuai dengan mata kuliah saya itu memang ada yang belum lengkap, sehingga ada tawaran untuk masuk ke tema-tema yang lain. Nah, salah satunya adalah itu. Tapi bukan berarti buku dengan tema itu tidak sesuai dengan apa yang saya kuasai. Ya tetap sesuai dengan yang saya kuasai. Iya siap. Hanya saja yang mana yang lengkap penulisnya dan siap untuk publish dalam bahasanya tuh dalam waktu sesingkat-singkatnya lah. Tapi tidak singkat juga sih sebenarnya, 1 Iya, semester juga.
Ya akhirnya ketemulah buku itu gitu. Jadi buku itu sebagai awal. Dan gimana? Buku yang pertama yang pemrograman web dan aplikasi. Betul. Itu. Jadi buku itu juga masih, jadi memang seperti yang saya bilang tadi ada beberapa pertimbangan buku-buku yang lain. Nah yang memang tidak relevan secara langsung. Jadi buku-buku filsafat, buku-buku yang bidangnya yang lain seperti bidang ekonomi, hukum, yang itu memang tidak secara langsung terrelasi dengan bidang keilmuan saya kan. Iya, Pak. Nah, karena buku ini juga di dalamnya masih ada pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah saya juga, maka buku ini saya ambil chapternya untuk saya isi saya isi draft nulisnya juga di situ, betul. Nah, tadi kalau ditanya apakah ada kaitannya dengan buku selanjutnya, nah, jadi irisannya adalah karena buku ini khusus untuk teknis praktikumnya, jadi dari mulai front end, back end, terus ada kita bicara sedikit teknis. Ada prosesi untuk menyimpan di dalamnya, maka fokus untuk berkelanjutannya itu adalah proses nyimpannya. Sehingga ketemulah buku yang kedua seperti itu. Yang kalau buku yang dasar komputer dan pemrograman itu buku keberapa, Pak? Dasar komputer dan pemrograman. Oke. Pemrograman ya untuk praktek itu komputer. Buku ketiga sih. Ketiga ya, Pak? Karena buku itu saya harus nunggu teman-teman dulu sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman di kampus ini juga nulis, nah sehingga saya nunggu buku itu. Tapi secara draft penulisan sebenarnya buku yang kedua tuh buku data warehouse harusnya. Cuma memang karena buku itu kita juga harus apa istilahnya ya, harus ngikutin waktu terbit dan sebagainya kan. Jadi ada beberapa yang ke pending dulu, ada yang jalan dulu. Nah ini habis kita podcast ini sebenarnya saya baru rilis lagi buku yang keempat sebenarnya. Nah ini sebenarnya sambungan detailnya lebih ke data warehouse. Jadi ada beberapa detail-detail yang tidak kita jabarkan di data warehouse saya jabarkan di situ gitu. Jadi gitu. Sempat tim kreatifnya sempat salah kira, Pak. Dikiranya yang dasar komputer yang pertama. Buku dasar pertama. Komputer itu tidak yang buku pertama. Kedua. Buku kedua. Karena memang ya itu kembali lagi karena kita kolaborasi, jadi menulis ini melihat berdasarkan kebiasaan dari penulis-penulis yang lain. Jadi seperti itu. Oke, berarti kalau gitu kita bahas bukunya satu persatu boleh, Pak? Boleh, kalau mau dibahas satu persatu sampai besok juga nggak apa-apa kita bahas. Siap, Pak. Kalau kuat aja sih. Mungkin kita gimana? Ke buku dasar. Oke, boleh. Nah, karena itu paling basicnya ya biasanya. Basic. Betul. Nah, makanya dikira tim kreatifnya itu yang pertama, Pak. Dan berhubung ke yang selanjutnya yang pemrograman. Memang saya tidak mendesain buku itu seperti apa ya, prolog atau buku yang berkelanjutan, memang tidak seperti itu juga gitu. Saya belum siap dengan buku berkelanjutan tuh karena takut tuntutan aja. Misalnya buku 1 sudah selesai, mana nih kelanjutannya buku 2 kan bisa gitu kan. Nah, benar, jadi sementara memang saya coba untuk nyari itu, dan kalau misalnya ada gap di antaranya, kan biasanya kan ketemu buku 1 buku 2, ternyata kita bisa masukin nih buku yang selanjutnya di tengah-tengah. Nah, itu saya mending milih yang seperti itu gitu. Karena kan proses belajar aja sebenarnya. Nah, di buku yang pertama ini, Pak. Ini kan menjelaskan dari judulnya tentang dasar komputer ya, Pak. Berarti kita sebagai anggaplah saya pemula yang ingin belajar komputer gitu. Berarti kita harus ngerti dasar dulu lah, Pak, baru masuk ke coding ya. Kita harus paham konsepnya gitu dulu ya, Pak. Kalau kita membahas tentang teknis spesifik ke arah penulisan coding, maka memang sebaiknya memang harus dikuasai dasar dari pemahaman itu. Nah, mungkin yang agak sedikit bisa dipahami sekarang adalah proses coding itu udah memang tidak seperti dulu yang harus kita tulis dan kita create secara manual satu persatu seperti itu. Maka ada istilah anak-anak sekarang namanya vibe coding. Jadi kita tinggal kasih instruksi, terus nanti si mesin learningnya tinggal ngoding sendiri gitu. Memang konteks itu sudah membantu kita untuk mengurangi produktivitas kita dalam proses ngetik ya. Nah, kembali lagi, tapi yang harus diketahui adalah yang kita ketik tuh apa gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sederhanakan gini lah. Kalau misalnya kita bisa membaca tulisan bahasa Indonesia ya dalam bentuk artikel. Ada kalanya kita tidak membaca secara full lengkap kan. Seperti kita screening dapat gambaran secara jelas. Nah, basic itu pengetahuan untuk bisa kita
screening artikel, kemudian kita paham konteks, itu kan karena kita kebiasaan membaca kan, Iya. atau dalam konteks ini kita karena sudah tahu cara membaca Iya, kan. udah paham gitu ya, Pak. Coba lakukan screening dalam bahasa Inggris. Kalau Bahasa ada artikel, satu-satu ya sih. kan, kalau ada artikel bahasa Inggris, ya kan, mampu nggak kita screening cepat? Nggak. Karena basic kita adalah bahasa Indonesia Iya. seperti itu. Sesederhana pemahaman itu kita coba implementasikan dalam proses ngoding. Jadi coding itu sebenarnya membaca saja, membaca tulisan yang memang bahasanya pakai bahasa coding kan, bisa itu. Iya, betul. Berarti kan artinya yang harus dikuasai adalah pemahaman terhadap membacanya itu. Iya, siap. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah pemahaman dasar codingnya yang harus dipahami, bisa tepat, bisa juga enggak. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling penting mungkin untuk yang kita ketahui bersama itu adalah, makanya ditaruh di semester paling bawah kan, Iya, yaitu adalah logika dan algoritma. Logikanya. Nah, berangkat dari itu sebenarnya yang paling penting untuk bisa jadi dasar utama. Logika dan algoritma itulah nanti yang bisa membuat kita tuh jadi gampang, lebih cepat dalam proses pengkodingannya Oh gitu. iya, siap. Nah, Kalau itu nggak dikuasai ya mungkin itu jadi masalah gitu Iya, sih sebenarnya. membahas logika dan algoritma, Pak. Betul. Di dalam buku Bapak ini penjelasan tentang logika algoritmanya itu seperti apa ya, Pak? Mungkin bisa bikin pembaca takut gara-gara susah mungkin atau gimana? Nah, itu Atau- pasti. Oh, pasti ya, Pak. Pasti, Apa gimana? pasti itu maksudnya gini. Kadang kita itu punya pertahanan diri untuk bisa nyaman pada kondisi kita tidak perlu berpikir ekstrim. Oke, itu memang manusiawi aja. Iya. Jadi itu bentuk pertahanan diri untuk tidak memikirkan sesuatu terlalu dalam kayak gitu. Cuma yang perlu diketahui adalah proses berkembangnya adalah manusia itu berkembang karena proses berpikir yang dalam. Memang itu Iya, yang harus benar. itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa ternyata Jerome Pauline tuh pintar banget ya bahasa Indonesia. Sebenarnya Jerome Pauline tuh sama manusia kayak kita juga. Yang tiap hari makan nasi juga sama. Iya. Yang bikin beda adalah dia mampu bertahan dengan berpikir ekstrim gitu aja. Iya. Jadi dia mampu berpikir lebih lama aja. Bedanya cuma itu, atensinya lebih lama, dia lebih senang ngulik gitu lah. Kan berangkat dari senang. Iya, iya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah takut atau tidak, takut tuh dasar awalnya ya. Iya, Jadi Pak. takut itu wajar. Wajar. Wajar untuk kita takut mendalami sesuatu. Tapi takut tuh harus disertai dengan alasan. Kenapa kita harus tetap melakukan itu? Iya. Punya motivasi yang Betul, kuat lah begitu, motivasi yang kuat itu ya juga. Kemudian dasar untuk kita punya tujuan. Pak. Jadi kalau misalnya takut dan tidak punya tujuan terhadap itu ya nggak apa-apa juga. Misalnya ada orang apa tuh namanya jurusan kesehatan terus dia dipaksa untuk coding terus dia takut ya nggak apa-apa juga kan itu bukan iya, bidang siap. dia. Iya, gitu. benar. Tapi kalau disuruh suntik jago banget. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya ada rasa takut untuk memahami itu. Tapi dikembalikan takutnya kalau misalnya memang mau melanjutkan ini karena ada tujuan tertentu. Tujuan Iya. tuh banyak ya. Iya, Tujuan tuh nggak bisa kita pastikan sama karena Iya. ada orang yang memang motivasinya untuk cari peluang, orang motivasinya pengen belajar aja gitu. Nanti peluang belakangan. Iya. Atau memang orang iseng aja pengen mendalami sesuatu yang berbeda dengan bidangnya aja gitu. Iya, Kalau kayak gitu kan kembali ke masing-masing. Iya, Pak. Ini, Pak. Biasanya tuh, Pak, yang bagian mana yang bikin lebih susah atau gimana ya? Oh iya, kita bahas konteks logika Ya, tadi ya. ya, konteks logika. Biasanya bikin di mana yang bikin kayak mungkin saya sebagai pemula Iya. tuh jadi kayak aduh nggak tahu mau Aduh, ngapain iya, lagi nih. pokoknya stres lah mikir Iya, itu dulu stres lah. gitu lah. Oke, tantangan kita adalah dalam komunikasi itu bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu ke orang lain dengan sudut pandang orang lain. Itu tantangan kita. Iya. Pernah nggak kamu misalnya saya suka apa? Suka misalnya sesuatu keahlian yang memang kamu senangin banget. Apa misalnya? Mungkin ke ekonomi tapi digital, Pak. Misalnya spesifiknya apa misalnya? Contohnya? Misalnya mungkin bisnis di Bisnis. saham mungkin atau Oke, saham. Nah, saham lah. Oh, iya, Kamu saham. senang saham di sana nih. Nah, kamu lagi ngobrol sama temanmu yang memang ya udah orang biasa aja, teman-teman biasa nggak aja ngerti gitu. saham gitu. Nah, di saat itu konteks itu, kamu ngelihat di sahammu lagi trafficnya bagus, lagi hijau semua misalnya gitu. Iya, iya, benar. Kamu pengen dong berbagi itu dengan temanmu kan? Iya, berbagi kesenangan gitu. Oke. Tapi gimana caranya supaya temanmu tuh ngerti dengan yang kamu rasakan? Dijelasin dulu ini artinya apa gitu Oke. kalau Pasti kita jelasin dong. Iya. Nah, pada saat kita menjelaskan, tantangan kita adalah gimana caranya supaya dia ngerti apa yang kita rasakan. Artinya
kalau misalnya kita ada kendala yang membuat dia tuh jadi maksudnya apa? Gimana tuh maksudnya? Iya Pak. Artinya kita belum bisa mendeliver apa yang kita rasakan. Karena pemahaman kita nih berangkat dari yang beda-beda lah. Misalnya kalau kamu tadi suka saham, berarti aku harus masukin logika algoritma ini dalam pemahaman saham. Supaya nanti dia paham dulu saham itu kaitannya dengan logika, algoritma, baru saya tarik lagi ke prinsip dasarnya. Nah kalau misalnya kita bahas kayak gini nih, saham misalnya. Nah di dalam saham itu kan biasanya dia ada traffic naik turun gitu kan. Oke. Gimana caranya kita bisa tahu dia lagi naik, gimana kita tahu dia lagi turun misalnya seperti itu. Nah berarti ada logikanya kan di situ. Logikanya adalah ketika pada titik tertentu maka potensinya akan turun. Nah sesederhana itu aja memahami tentang algoritma tuh. Karena algoritma itu adalah cara kita memahami satu kondisi dengan beberapa hal. Kondisi pilihan, kondisi perulangan. Nah itu paling penting biasanya lah. Kalau pilihan saat lagi tinggi kita mau ngapain? Saat dia ada potensi turun dia mau ngapain? Nah itu logika tuh sebenarnya. Nah caranya adalah gimana caranya pendekatan omongan itu disesuaikan dengan yang lagi diajak ngobrol. Kesulitan kita tuh sering gitu. Jadi kita tuh memaksakan logika kita atau memaksakan pemahaman kita secara teknis untuk bisa ditularkan ke orang lain. Nah itu nggak bisa tuh, muntah orang. Cara pikirnya beda. Betul, pasti orang muntah-muntah lah pokoknya. Karena kita memaksakan, misalnya saya bahasa teknis ya. Kalau di dalam algoritma kita harus mempelajari tentang array, tentang graph, tentang tree. Kalau saya kasih kata itu aja udah bingung kan? Jadi sebisa mungkin kalau kita lagi ngobrol sama yang bukan bidang teknisnya sesama kita, ya kita menyesuaikan dengan bahasa kita. Oke, berarti pendekatan seperti itu yang itu penting, sehingga nanti tidak perlu ada ketakutan untuk tidak bisa belajar terhadap itu. Perkara nanti apakah setelah dia tahu, lantas dia mau melanjutkan, nah itu opsinya pilihan sendiri. Siap. Tadi kembali ke buku ya. Tadi buku saya juga mengakomodasi dan mengadopsi prinsip itu, maksudnya gitu. Pendekatannya seperti itu. Oke, siap. Bahas tentang algoritma nih Pak, mungkin ada hubungan sama data mining. Data mining. Oke. Tapi mungkin nanti kita bahas. Oke, bisa. Gampang. Ke buku yang kedua. Bukan kedua sih sebenarnya, yang atau kita sebut bukunya aja deh, biar lebih aman. Buku yang ini Pak, pemrograman web dan aplikasi mobile. Oke. Di sini buku di sini nih Pak, banyak praktiknya atau masih teori dan konsep? Oke, ini kita bagi, jadi kita kan bahasnya sama tim lain kan? Sama penulis lain. Jadi ini kita kasih pondasi 50%, praktek 50%. Jadi ini 50-50. Jadi kita kasih pemahaman web mobile itu apa dulu, habis itu setelah itu baru pemahaman praktikumnya seperti apa kayak gitu. Tidak murni 100% praktikum juga, karena masih disisipin pemahaman tentang web mobilenya. Karena dasarnya di sini buku ini kan ditulis oleh semua yang rata-rata dosen ya. Dosen. Rata-rata dosen. Jadi buku ini dipakai untuk referensi sih sebenarnya. Dipakai untuk dalam mengejar juga Pak. Betul. Jadi pemahaman di dalam kelas itu bisa kita ambil referensinya pakai buku ini, maksudnya begitu. Oke, siap Pak. Bahas web dan mobil nih Pak. Biasanya yang paling bikin bingung dalam mempelajari aplikasi mobil dan web ini di bagian mananya ya Pak? Bingung itu harus dipecah dulu pemahamannya ya, karena dalam kompleksitas pembelajaran web itu bisa diurai dengan 3 hal sebenarnya. Ya kalau sekarang sih 2 udah cukup ya. Dulu zaman saya dulu web itu sudah satu hal aja ya, stand alone aja, maksudnya full stack aja, satu aja gitu. Sedangkan karena sekarang itu makin kompleks, kebutuhan makin menyesuaikan dengan kebiasaan manusia, sehingga ini bisa kita pisah menjadi 3 hal utama biasanya. Yang pertama itu bagian urusan depannya, tampilannya, bagian urusan belakangnya, dapur penyimpanannya, kemudian yang menghubungkan antara depan sama belakang, kayak gitu. Jadi asal kita tahu dulu kita senangnya di mana. Kita senangnya urusan tampilan nih. Nah, kita problem solvingnya khusus di situ aja. Jadi nggak usah ngulik sampai ke bagian dapurnya juga. Siap. Kalau ada yang suka, saya suka di belakang, saya ini orangnya introvert banget gitu. Jadi saya nggak pengen kelihatan tampil gitu kan.
Ya silakan aja di belakang. Heeh. Di belakang itu maksudnya urusannya sama penyimpanan, sama urusan database segala macam gitu. Kemudian nanti ada ketemu problem solvingnya dari situ. Nah, ada juga yang ngurusin tentang konfigurasi keduanya, menghubungkan antara depan sama belakang kayak gitu. Nah, sehingga kalau ditanya mana yang jadi lebih rumit atau tantangan apa yang biasanya susah depan belakang sama DevOps itu, semuanya kembali ke masing-masing kategorinya. Kategori yang mana? Kalau di depan berarti urusan depan tuh biasanya urusan dengan user interface, bagian user experience. Iya, siap. Misalnya kalau tampilan itu harus multi layer, jadi satu layer itu bisa punya banyak fungsi. Nah, itu gimana mikirinnya kayak gitu. Jadi sehingga semua itu nggak bisa kita bilang mana yang lebih gampang, mana lebih sulit lah. Karena itu ada problem solvingnya sendiri-sendiri sih sebenarnya. Iya, siap, Pak. Di situ kan ada teori dan praktek ya, Pak. Betul. Biar pembaca tuh paham cara membuatnya, bukan cuma kan di situ ada praktik. Mungkin mereka cuma mengikuti doang tapi nggak paham tuh gimana Pak caranya, Pak? Oke. Lagi-lagi semua kembali ke pembahasan awal kita bahwa setiap apa yang kita mau eksekusikan itu kan selalu berangkat dari teori utamanya dulu kan. Jadi pastikan dulu selesai di teori utamanya gitu. Karena kalau nggak selesai di situ di pemahaman utamanya, begitu nanti kita mau eksekusi ada potensi kita akan mengulang kesalahan, kemudian akan looping aja di situ salahnya. Karena kita belum bisa problem solving. Makanya tadi kalau kita tarik lagi ke belakang, yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah algoritma, logika algoritma itu fondasi dasar utamanya sih. Siap, Pak. Dan belajar logika algoritma juga sebenarnya nggak dibilang rumit karena itu keseharian kita sih sebenarnya. Nguliknya dari situ aja sih sebenarnya. Nah ini Pak mungkin agak keluar di buku ya Pak. Gimana tanggapan Bapak dengan AI yang mungkin mahasiswa sekarang tuh rata-rata ngoding pakai AI? Oke. Menarik itu. Karena itu pembahasan yang juga kita diskusikan sama teman-teman penulis. Karena AI itu tuh udah masuk ke apa aja. Sudah tahu nggak lagu sekarang udah pakai bisa bikin lagu 30 detik aja. Anak saya seneng banget tuh kalau sudah bikin lagu tuh pakai liriknya masing-masing. Apalagi sekarang sudah bikin prompter untuk bisa divideokan seperti itu. Sehingga gimana cara ngadepin AI sebenarnya itu sih, beradaptasi kita terhadap AI itu sebenarnya. Nah, kalau urusan dalam penulisan beradaptasi dengan AI itu adalah gimana caranya, apapun lah konteksnya lah, untuk menghadapi AI lah. Kalau saya sih berpedomannya seperti ini. Gimana caranya supaya kita tuh jadi lebih genuine. Genuine itu apa ya? Bisa lebih tulus, bisa lebih punya sesuatu yang kita benar-benar miliki, yang ingin kita deliver ke orang. Ya itu tuh tulus saja dari kita. Nah, AI itu belum bisa memahami konteks humanis. Jadi dia hanya tekstual berdasarkan referensinya saja. Tapi ide, kepemilikan perasaan, habis itu mengutarakan perasaan dengan kompleksitas itu hanya manusia yang bisa mempunyai itu. Nah, sebaiknya itu tetap dipertahankan sebagai sebuah ciri. Nanti aktualisasi dalam bentuk penulisannya baru bisa kita libatkan AI itu untuk sebagai alat bantu gitu. Tetap aja nanti orang yang menentukan bahwa ini tulisannya bener deh, ini tulisannya belum bener deh. Itu tuh tetap kembali ke kitanya. Iya, benar, Pak. Kalau Excel gini, Excel kalau misalnya tahu saham itu harus dibeli harus tidak tuh dari mana? Insting sih, Pak. Insting kan? Ada intuisi. Insting itu dapat dari mana? Insting apa tiba-tiba begitu aja? Kalau tiba-tiba mah judi ya namanya ya. Nah, lebih tepatnya adalah proses pembelajaran. Karena biasanya hal itu tuh dari apa istilahnya? Dari learning kita secara berkelanjutan kan. Nanti kan kita dapat polanya. Kalau biasanya kalau dapat insting tuh Pak, biasanya dari mungkin awalnya itu saya mulai dari baca-baca dan pengalaman juga Pak. Jadi digabung pasti baca misalnya fundamental ekonominya gitu kan. Jadi pas baca ini barometernya naik tuh maksudnya apa, lagi turun apa. Nanti nextnya itu pasti akan otomatis saja kita nggak perlu lagi baca, insting kita jalan terhadap itu. Nah, sama persis. Sama persis. Jadi kita tuh perlu itu sebenarnya. Kalau di dalam teorinya itu namanya tacit knowledge. Tacit knowledge tuh logika tacit knowledge tuh seperti kita naik motor.
Heeh. Terus kita disuruh mendeskripsikan gimana cara naik motor. Bingung nggak? Iya. Kalau misalnya ada orang bilang gimana cara naik motor, gimana cara seimbang naik motor, menjelasinnya gimana? Itu cara seimbang tuh harus kan susah kan? Iya benar, Pak. Dan itu memang harus dipraktekkan loh. Nah, nanti jatuh, praktek lagi. Nanti otak akan menemukan pola seimbang. Iya. Nah, terus lama-lama jadi seimbang. Nah, itu namanya tacit knowledge. Jadi sesuatu insting yang kita dapatkan dari hasil pembelajaran. Iya benar. Nah, begitu juga dalam konteks kita memahami pembuatan coding. Iya. Kalau misalnya ada orang yang Balik ke coding. misalnya dari awal dia paham strukturnya atau apapun, nanti dia akan tahu ini nanti larinya ke sini, lari ke sini. Maka AI itu hanya sebagai pelengkap, bukan menjadi sebagai landasan utama dia. Tapi kalau dia tidak punya pengetahuan itu di awal, kemudian dia ada ketikan coding itu seperti tidak punya rasa. Dia hanya sebatas script yang dia tuliskan, dia copy, dia taruh, terus dia minta problem solvingnya, dia ulang seperti itu lagi. Iya. Nanti konteksnya biasanya luput tuh. Bisa salah. Awalnya harusnya nggak gini jadi begini. bisa Nah, berubah karena dia nggak tahu konteks. Iya. Gitu aja sih sebenarnya. Nggak bisa tiba-tiba kasih ide juga kan AI, Pak. Tetap dari kita. Dari kita. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami bersama, jangan terlalu takut juga dengan AI. Karena AI itu kan tidak bisa langsung serta-merta jadi pintar tanpa dia ada dikasih model, disuruh learning, disuruh belajar, dan tahapan belajarnya itu bertahun-tahun sebenarnya. Iya, Pak. Ini kan cuma masalah kok bisa jadi lebih cepat itu kan karena memang model yang sudah disusun, jadi bisa lebih memperingkas pemikiran si AI-nya aja. Iya. Tapi kan dia di trainingnya sudah panjang banget. Bayangkan aja kalau training itu kita bom bahasa saya maaf ya. Kita musnahkan. Nah, itu aman. Maka AI tidak jadi berguna. Jadi AI itu tetap masih dalam under control kita. Yang harus kita pikirin tuh pertama adalah regulasinya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya AI itu sudah banyak, gimana cara kita memilah mana yang benar AI, mana yang benar original buatan orang. Itu aja sebenarnya diatur. Iya Kalau misalnya memang itu AI ya nggak apa-apa juga. AI ya hidup dengan konten AI yang ada gitu sih. Nih kalau menurut Bapak nih, Pak, lebih sangat berguna nggak Pak AI ini dalam membuat aplikasi atau web gitu? Wah, kalau ditanya sangat berguna, kalau ini ngambil dari konteks saya aja ya. Iya, dari konteks Bapak. Jadi saya nggak tahu kalau experience yang dirasakan orang lain. Kalau konteks saya itu AI itu kembali lagi hanya sebatas sebagai pembantu, penunjang produktivitas. Jadi proses shortcutnya jadi lebih singkat lagi gitu dengan AI. Tapi tetap under controlnya dengan kita gitu. Jadi sebelum AI itu kita eksekusi, di otak kita tuh sudah tahu premisnya nanti endingnya jadi apa. Biasanya kayak gitu. Jadi AI itu membantu kita untuk melakukan itu. Nah, untungnya regulasi yang ada di dalam AI itu masih memberikan apa istilahnya? Masih memberikan ruang untuk kita supaya kita bisa ngefilter itu. Kan selalu tuh di bawahnya pasti ada informasi bahwa selalu double cross check kan untuk AI supaya kita bisa milah mana yang benar, mana yang enggak, seperti itu sih. Jadi Pak, mungkin sedikit saran Pak buat mahasiswa-mahasiswa yang apa-apa pakai AI, Pak. Enggak. Oh iya benar. Tadi konteksnya di situ ya. Apa-apa pakai AI, apa-apa pakai AI. Mungkin nggak tahu ini tugasnya apa, taruh ke AI aja. Itu mungkin sarannya itu gimana Pak? Oke. Tapi saya harus kasih dua sudut pandang lah, karena nggak fair kalau kita seolah-olah menjustifikasi mahasiswa yang selalu salah lah. Kita nggak bisa juga justifikasi itu. Kalau yang pertama, kita lihat dari sisi mahasiswa dulu, ke mahasiswanya. Kalau misalnya mahasiswa itu apa-apa AI, yang harus dipahami adalah dia punya tujuan apa gitu. Nah, kalau memang tujuannya hanya diselesaikan pada saat itu aja, ya hajatnya itu selesai di saat itu aja. Jadi kalau misalnya memang dia pakai AI terus sudah selesai pakai AI, ya udah berarti di situ aja selesainya. Dia nggak dapat insight, nggak dapat pemahaman wawasan, nggak dapat pengetahuan tambahan. Intinya itu gitu. Jadi tanggung jawabnya kan kembali ke masing-masing tuh. Nah, tantangannya adalah ke dosennya sebenarnya. Gimana caranya nyari celah untuk bisa ngangkat critical thinking mahasiswanya gitu. Jadi kalau tipikal soalnya masih soal esai, ya udah itu copy paste aja sudah selesai. Tapi naikin critical thinking itu kan bisa dengan opsi pendapat.
Iya sih. Nah, misalnya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan data? Bagaimana pendapatmu tentang data? Nah, menyatakan bagaimana pendapatmu tentang data, itu kan jawabannya kan pasti berangkat dari argumen dia. Iya, iya. Nah, jadi gimana? Tapi makin kesini tuh Pak, makin kelihatan Pak yang apa ya? Saya juga kalau ngelihat yang misalnya Jawabannya makin AI. Iya, makin AI itu makin kelihatan Pak. Makin Memang makanya kamu bisa tahu itu AI atau tidak, itu instingmu. Iya. Nah, itu yang jadi pembeda antara kita manusia dengan perangkat itu. Iya. Akhirnya kelihatan kan Iya. gapnya kan. Iya, setelah sering pakai AI itu kelihatan Pak. Nah, itu yang saya bilang, makin kesini AI itu makin menunjukkan uninitas kita, kecirian manusia. Siap. Semakin manusia itu menunjukkan ketulusan cirinya, dia manusia yang memang senang dengan bidangnya, semakin kelihatan dia beneran. Kalau misalnya kamu senang banget dengan saham, Iya. dan kamu bener-bener ngulik banget saham itu, terus kamu kasih lihat orang bahwa kamu senang itu, kemudian kamu kumpul dengan orang-orang yang sama satu senangnya dengan itu, maka kamu makin kelihatan. Jadi AI itu hanya itu aja alat bantu. Iya benar. Nah, tapi kalau menghadapi, lah gimana terus kalau mahasiswanya tetap menggunakan itu terus? Nah, untungnya peraturan perkuliahan harusnya ya, kalau peraturan kuliahan itu sudah mengakomodasi tentang proses penilaian. Jadi penilaian itu kan ada yang menilai tentang kognitifnya, ranah sikap, ada yang ranahnya pengetahuan, ada yang ranahnya keterampilan, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia ketahuan memang bukan seperti itu, ya penilaiannya ngambil di sikap. Harusnya sikapnya dia tanggung jawab jujur misalnya gitu kan. Iya benar. Kalau dia di pengetahuan ya nggak bisa diapa-apain karena jawabannya benar. Ya kan? Jawabannya kan asal dia cari jawaban benar tuh jawabannya. Ya udah nilainya benar. Nah, tapi kan komponen penilaian yang lain kan bisa dieksekusi. Iya, siap. Jadi kan penilaian itu tidak bisa kita nilai hanya sekedar kayak nih ganteng banget nih orang ini kita beri tinggi, ya nggak bisa gitu, atau pintar sekali ini anak kayak gitu tapi attitude-nya kurang, nggak bisa. Makanya komponen penilaian itu sangat kompleks sih. Tapi setelah dipikir-pikir Pak, dampak negatif ke AI itu mungkin maaf lah, bener. yang bikin gimana lah sebetulnya. Nggak apa-apa, jujur aja. Yang curhat aja. Misalnya kita nih kurang nggak tahu sama pelajaran ini, Betul. tapi pakai AI, bukannya itu bikin kita makin nggak tahu ya Pak? Betul, itu benar sekali. Iya, itu kan dampaknya itu kalau makin lama itu kayak membuat otak jadi nggak bisa mikir Pak. Betul banget, benar banget. Makanya sebenarnya yang harus disepakati pada saat ini konteksnya kuliah ya. Iya. Mungkin ini bisa diadopsi untuk hal yang lain, Pak. Makanya pada konteks kita saat kuliah, yang harus diketahui di awal start kuliah itu adalah ini tujuan mata kuliah ini buat apa gitu aja. Jadi mata kuliah ini berakhir kepada apa? Saya kalau belajar ini sebenarnya endingnya dapat apa? Nah, di saat itu tepat waktunya untuk kita bisa ngobrol banyak sama dosennya untuk bisa ngasih pandangan. Kira-kira mata kuliah ini aku butuhkan tuh untuk apa gitu. Iya, benar. Nah, kalau kita tahu endingnya buat apa, maka proses untuk kita menemukan pembelajarannya pun jadi bermakna. Iya. Kalau kita tidak menemukan itu, maka kita seperti jalan di tempat, bukan jalan di tempat. Seperti seolah-olah kita menjalani sesuatu tanpa makna aja gitu. Siap. Dan itu apakah salah? Sebenarnya kembali lagi apakah mahasiswa itu senang atau tidak dengan itu? Itu yang memang agak susah. Agak susahnya tuh sangat bisa dipastikan bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari di kuliah belum tentu semuanya disukain. Iya, itu benar. pasti itu. Benar. Keniscayaan itu pasti. Iya. Di semua mata kuliah pasti akan ada yang diminatin dan tidak diminatin. Iya. Nah, apakah itu menjadi masalah? Harusnya tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada tuntutan harus semuanya nilainya A. Iya. Tidak ada juga tuntutan seperti itu. Iya. Tapi tidak ada tuntutan juga jangan sampai semuanya harus rendah juga gitu. Artinya berimbang lah seperti itu. Cuma kan tetap masih ada yang mana menonjol mana tidak menonjol kan. Iya, benar. Nah, sebisa mungkin yang menonjol penilaiannya itu yang memang kamu kuasain banget gitu. Nggak apa-apa juga untuk hal yang lain tidak bisa dikuasai dengan baik dan dan berdamai dengan itu tidak apa-apa juga. Oke, siap. Nah, tapi kalau ranahnya adalah etika penggunaan segala yang tadi kaitannya dengan AI itu semakin gila kayak gitu kan. Yang penting ada regulasinya. Makanya kalau di kelas saya selalu ngasih regulasi di awal. Kalau misalnya ada ketahuan duplikasi dua konteks yang sama, ya berarti konsekuensinya apa kayak gitu. Okay, jadi biar kita fair aja dengan mahasiswa. Dan kita tidak apa istilahnya membuat mahasiswa tuh
takut banget menggunakan teknologi saat ini gitu. Kan kesannya kan jadi takut banget kan kalau pakai AI, kalau AI-nya nggak lulus gara-gara ada AI ya. Gara-gara pakai itu. Tapi kan sebenarnya kalau emang kita paham tentang konteks apa yang mau kita pelajari itu Pak, kita menggunakan AI mungkin jadi lebih cepat malahan ya Pak. Makanya AI itu hanya sebatas untuk mengurangi durasi kita aja. Iya. Karena kita tahu endingnya akan menjadi seperti apa, AI itu hanya membantu kita untuk mempercepat durasi itu aja. Contoh misalnya saya tuh kalau ada beberapa konteks yang saya menggunakan AI, misalnya untuk koreksi tugas akhir dalam penulisan. Kalau tulisan mahasiswa kan kadang ada typo segala gitu, typo salah tulis gitu. Kalau nah itu jujur saya pasti akan melibatkan AI. Pada konteks itu kenapa? Karena saya nggak mau waktu saya itu habis untuk melihat satu persatu tulisan gitu. Bukan berarti berarti Bapak nggak ngores itu, bukan berarti gitu ya. Tetap aja nanti ketika misalnya ada hasil yang diberikan oleh AI, tipe halaman sekian. Tetap konteks itu tetap saya lihat, oh ini halaman sekian. Tapi kan jadi lebih cepat. Oh iya benar. Nah, enggak kita baca satu persatu secara pelan-pelan. Udah gitu. tahu di mana letaknya ya, Pak. Nah, sehingga kita bisa alokasikan waktunya yang kita pakai buat mengoreksi itu untuk membahas yang sifatnya teknis. Misalnya, oh ini di bagian metodenya nih harus didalamin nih, dikerjain ini lebih banyak nih konteksnya nih. Ini kayaknya bagian tahapan ini belum dikerjakan. Jadi cara AI itu berguna untuk kita adalah dia membantu kita untuk mengalokasikan waktu ke hal-hal yang lain. Oh iya, siap. Ya gitu. Kamu kalau pakai AI biasanya pakai apa? Biasanya dipakai buat apa? Buat itu contoh saya ya tadi. Biasanya kalau saya dapat ide terus mau dikembangin tuh biasanya pakai itu, Pak. Nah, itu menarik tuh. Karena kan AI kan membantu kita untuk brainstorming. Jadi dia ngasih kita beberapa alternatif, tapi eksekutornya tetap kita juga kan. Iya, benar. Oh, ini bagus nih idenya, ini nggak bagus. Yang bagus itu kita dalamin lagi kan. Iya, biasanya saya begitu. Cari kayak ini prosesnya gimana kalau misalnya saya sering ide bikin usaha gitu, Pak. Masukin ke AI itu. Kalau bikin usaha segini di umur gini-gini itu jalannya gimana, dikasihkan tuh dia aja segini-gini, terus resikonya apa gitu loh, Pak. Jadi kayak dapat gambaran aja sih, Pak. Nah, di saat itu kita pasti memahami bahwa wah berarti nggak ada yang bisa diselesaikan dengan AI loh. Iya, benar, kan Pak. itu kalau jadi keresahan kita loh. Nah, makanya balik lagi kalau menghadapi keresahan itu adalah gimana caranya kita menjadi lebih punya ciri. Jadi sehingga kita jadi kelihatan beda aja dengan yang ada. Walaupun kita misalnya gini, perkumpulan mahasiswa suka mancing kan. Tapi mancing bukan sekedar mancing. Nah, tapi mancing ada cirinya. Misalnya cirinya kita mancing sambil pakai apa gitu kan. Yang membedakan kita dengan yang lain. Nah, itu yang digali itu aja. Kalau hal-hal yang lainnya sudah di take over oleh si AI. Nggak bisa diapa-apain itu. AI-nya pakai apa biasanya? Biasanya pakai ChatGPT aja sih, Pak. ChatGPT ya. Terus yang lain nggak pernah nyoba? Nyoba cuma ada yang bisa dibandingkan lah dari hasil coba-coba gitu. Mungkin karena kelamaan pakai ChatGPT gitu. jadi yang lain jadi kelihatan biasa gitu. Iya, dia kan nyimpan memori saya tuh, Pak. Jadi mungkin dia lebih tahu apa yang Oh, dia mempelajari. Iya, kayak yang respon yang mau dikasih dia udah lebih tahu gitu kan, karena dia menyimpan memori juga gitu. ChatGPT memang natural sih bahasanya. Natural banget bahasanya. Dia kayak bisa mengolah kata dengan baik. Padahal bahasa dunia banyak banget kan. Dia bisa membuat bahasa Indonesia tuh jadi kelihatan rapi. Iya. Tapi kalau kamu mau ngambil konteks ChatGPT dalam segi pengetahuan up to date, nggak bisa. Bahkan ada beberapa konteks, ada kemarin meme juga orang nanyain masalah, boleh lagi disebutkan ya, masalah war ya. Apakah negara ini sudah menyerang negara ini gitu kan? Terus dia ngasih tahu belum. Kenapa? Karena dia memang belum update. Nah, sehingga kalau AI itu memang ada istimewanya masing-masing sih. Jadi kalau misalnya kamu pengen dapat gambaran up to date yang banyak, referensi dari website yang banyak, nah itu bisa misalnya Perplexity gitu. Itu langsung ada referensinya. Betul. Nah, kalau misalnya mau codingnya lebih kompleks, lebih nyaman, lebih bisa ngasih proses yang lebih cepat dalam menulis, bukan cepat, tapi bisa efisien lah dalam penulisan. Nah, itu pakainya Claude. Kalau yang misalnya butuh referensi nulis, kayak butuh ngetik kayak gitu, nah itu di Gemini misalnya seperti itu. Jadi kayaknya
kalau misalnya kita membandingkan antara semuanya, kalau saya sih kayak gak bisa milih salah satu sih. Itu Iya. tetap sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sih. Iya. Nah mungkin kamu kurang nge-explore aja sih. Sudah pernah coba semua Coba, sih coba. Pak, cuma kalau Lebih emang nyamannya, lagi ada butuhnya aja baru pakai yang lain. Kalau kan cuma buat nanya-nanya. Berarti pas lagi butuh tuh belum bisa dihandle oleh chat GPT gitu Iya, ya. ada yang oke, emang oke. dia nggak bisa juga. Iya benar. Ada juga Menarik, yang baru itu, tuh notebook LM kalau nggak salah. Bung Elmeng? Ya benar. Ya, itu bisa bikin Ngerangkum. bikin Bikin video, ngerangkum, bikin slide dan sebagainya. Ya itu tadi kalau kita diskusi lagi tadi, ya pada akhirnya nggak ada yang bisa dihandle oleh, Iya. benar. tidak ada sesuatu pun yang nggak bisa lagi dihandle sama AI Iya, kan semua ujung- itu. Makanya kembali kamu ingin terlihatnya tuh seperti apa, senangnya di apa, ya itu yang ditampilkan. Ujung-ujungnya punya spesialis masing-masing juga. Bener banget spesialis. Aku dari tadi mau nyebutin apa ya kata yang pas ya. Spesialis sih bener Iya. spesialis. Nah. Oh, Oke, apa lagi? Bahas AI kepanjangan, Pak. Ini nggak apa-apa. kita Mungkin kita- AI sekarang. Iya, mungkin kita boleh balik ke buku selanjutnya, Pak. Buku selanjutnya. Oke. Tentang data warehouse. Oke, data warehouse. Buku data warehouse. Ini bisa kelihatan nggak kalau data warehouse-nya? Bisa, Pak, tapi mungkin diganti ya. Atau bisa di-slide ya? Gimana tadi? Atau bisa saya ubah ke geser kiri kanan atau gimana? Itu kan di drive-nya, Pak. Mungkin Oh, oke, di drive-nya ya. Nggak Iya. apa-apa. Oke. Nah, tapi kalau di buku ini kalau dari atas gini, nah ini kan penulisnya nih. Nah, ini memang penulisnya ini saya sebenarnya ada dua penerbit sih, yang dari penerbitnya Cendekia ini. Kemudian penerbit satunya itu langsung terbit. Nah, namanya langsung terbit. Jadi untuk sementara saya mungkin balik lagi ke Cendekia karena ada beberapa konteks yang bikin referensi saya bisa kebaca banyak gitu. Misalnya di Google Book ada kayak gitu. Nah, itu mereka menyediakan itu begitu. Oke, lanjut tadi gimana? Gini aja nggak apa-apa. Iya, bahas buku data warehouse, Pak. Data warehouse, oke. Di buku ini cara mengenalkan konsep data warehouse ke pembaca itu seperti apa, Pak? Data warehouse. Oke. Lagi-lagi karena penulisnya banyak, saya coba untuk menjelaskan dalam analogi kita sederhana aja ya. Mungkin Gimana? mungkin lebih ke menjelaskan isi bukunya aja deh, Pak. Oh, isi buku boleh. Jadi buku itu ada 10 chapter, 10 bab, dan buku itu secara sistematik menjelaskan tentang filosofi dulu di awal, tentang sejarah dan sebagainya sampai ke proses untuk eksekusinya seperti apa. Nah, poinnya dia di tengah. Poinnya itu ada di tengah, yaitu pertemuan antara teorinya sama si prakteknya di dalam istilah namanya ETL. ETL itu adalah sebuah metode untuk kita bisa mentransport data kita, kemudian kita load di dalam penyimpanan kita. Jadi kita ekstraksi data, habis itu data itu kita ubah bentuknya, baru kita simpan ke dalam data warehouse kayak gitu. Oke. Itu secara sederhana ya. Iya. Tapi maksud saya kalau misalnya agak sulit dipahami data warehouse itu maksudnya seperti apa? Sebenarnya data warehouse itu adalah fasilitas sih. Dia tuh jembatan yang menghubungkan antara pemahaman kita terhadap data dan juga wadah penyimpanannya gitu. Kalau penyimpanan paling besar yang paling kompleks itu namanya big data ya. Iya, big data. Nah, big data tuh kompleks banget itu. Nah, tapi kita bisa mengurai hal-hal yang ada di big data itu dengan jembatan ini. Nah, jembatan itu namanya data warehouse. Oh, data warehouse. Begitu. Berarti selain big data ada lagi yang lain? Selain big data, Iya. big data itu jadi secara infrastruktur big data itu yang paling kompleksnya. Dia harus memenuhi beberapa syarat sih. Kalau paling simpelnya begini, asal big data itu terpenuhi, dia bisa cepat banget diakses datanya, terus dia punya variasi yang kompleks, struktur, tidak struktur, semi terstruktur. Maksudnya data teks ada, data gambar ada, data video ada, itu itu big data. Seluas itu. Habis itu kalau yang penting bernilai datanya. Nah, supaya data itu bisa diolah, diatur dan sebagainya, itu kan ada prosesnya tuh dari kita ngisi data itu sampai ke tempat penyimpanannya. Nah, si data warehouse ini berfungsi untuk mengubah itu. Jadi misalnya ada proses di dalamnya yang perlu untuk dikonversi dulu, diedit dulu, digabung dulu, baru nanti ditaruh ke data penyimpanan besar. Atau kalau misalnya bahasa sederhananya, data warehouse itu kayak gudang. Gudang itu apakah setiap hari dibuka? Enggak. Belum tentu. Dan tidak juga ya. Biasanya gudang kan ditempatkan untuk suatu waktu di tahun berikutnya misalnya kita buka lagi misalnya. Nah, itu memang sama persis gudang. Kita lagi jualan nih. Kita jualan di satu warung.
duitnya kita taruh di locker biasa kan. Iya, iya. Nah itu database transaksi cepat aja di situ. Nah, tapi begitu nota-notanya tuh udah numpuk banget, nota Iya, itu tuh nggak bisa kita buang karena nota itu mungkin kita perlukan supaya bisa dapat informasi baru dari nota. Nah nota itu kita simpan di gudang. Nah gudang itu adalah data warehouse sebutannya, begitu. Oke, sebagai penghubung ya Pak. Ya itu menghubungkan antara data besar, big data di dalam data warehouse. Nah biasanya data warehouse itu dia sifatnya kecil-kecil, misalnya data lakehouse nama. Data lakehouse itu seperti kayak danau-danau kecil gitu. Oh. Nanti danau-danau kecil kalau digabungkan jadi lautan kan. Iya, Nah iya, lautan itu adalah big data. Heeh. Nah sedangkan danau-danau kecil itu adalah data warehouse-nya gitu. Oh, data warehouse. Nah, jadi ada gap yang kita coba temukan antara data pengolah data sama data besar, yaitu adalah jembatannya si data warehouse itu gitu. Oh, itu. Ini kalau terlalu kompleks dia ini kan aja ya, kita sederhanakan aja. Ya, apa-apa. Ya, gitulah. Di dalam data warehouse tuh kan penghubung nih Pak. Dia menghubungkannya ke apa-apa aja Pak? Oke. Menghubungkan ke apa saja itu tergantung gimana kita bikin mekanisme konfigurasinya ya maksudnya. Jadi apakah kita perlu untuk menyimpannya secara lokal saja misalnya, atau misalnya kita butuh penyimpanan di cloud seperti itu. Iya. Nah itu juga fleksibel saja. Karena pada dasarnya data warehouse itu prinsipnya. Oh, prinsipnya. Jadi prinsip untuk menerapkan data yang sifatnya terpisah. Kayak misalnya gini, kalau kita lagi jualan, data gudang beda, data barang beda, Iya. data penjual beda, Iya, data beda. pembeli beda gitu kan. Kan kolomnya masing-masing gitu Iya, kan. iya. Nah, terus nanti ada data relasinya gitu kan gitu. Nah, di data warehouse itu gimana caranya supaya semua data yang terpisah ini terus digabung selama 1 tahun, Iya. kemudian satu tahun itu digabung ditaruh di data warehouse. Jadi di data warehouse itu nggak banyak yang bisa diolah, dia cuma read only aja, ya cuma buat dilihat aja gitu. Tapi semua informasi yang ada di situ itu sudah bisa kelihatan di situ. Di data warehouse sudah bisa kelihatan semuanya. Kayak misalnya kamu kalau lihat gudang ada meja, kursi di satu tempat yang sama kayak gitu. Itu bisa kelihatan semua di situ. Nah kurang lebih secara teknis data warehouse harus bisa melakukan itu. Jadi harus bisa terlihat semua itu dalam 1 tahun misalnya. Nah tugas kita melihat itu adalah melihat apa temuannya. Temuannya itu misalnya dalam 1 tahun bulan-bulan apa aja yang keuntungannya besar misalnya gitu. Iya, benar. Nah berarti keuntungan di bulan-bulan besar itu tingkat pembelian barang kita untuk kita jualin kita naikin. Iya, benar. Nah tugas itu tidak bisa dibaca kalau kita lagi transaksi, nggak kelihatan kalau lagi transaksi biasa. Iya. Nah itu tugas itu hanya terlihat kalau kita sudah kumpulin itu di dalam gudang gitu. Cara ngelihatnya begitu aja sebenarnya. Iya. Berarti mungkin kita bahas peran data warehouse ini di mungkin produk-produk terbaru kayak apa ya? Kayak mungkin toko-toko online mungkin. Wah, peran dari data warehouse tuh penting banget. Penting banget ya, Pak. Karena Iya. dia sifatnya historikal lah. Iya. Jadi kembali ke informasi saya tadi. Dia tidak bisa membaca keadaan yang berlaku pada saat ini, Iya. tapi dia bisa memprediksi apa yang terjadi nanti di berikut hari. Nah, karena dia membaca historical data, Iya, historical benar. datanya disimpannya di data warehouse. Nah, jadi secara analogi itu seperti itu. Peran pentingnya itu Pak di bagian mananya dia? Kalau misalnya kita sebut Tokopedia lah gitu. oke. Mungkin kita bahas dulu aja. Kalau kalian tahu di perusahaan seperti Tokopedia selalu pasti ada riset develop. Riset itu adalah kumpulan orang-orang yang memikirkan perusahaan ini nanti ke depannya mau ngapain. Iya. Nah, artinya secara teknis kan dibutuhkan orang-orang yang bisa berpikir analitik kan. Punya kemampuan untuk membaca data. Iya, benar. Nah, sehingga orang-orang yang punya kemampuan untuk membaca data bisa jadi dia tidak perlu untuk menguasai coding, bisa Iya, jadi. iya, Yang penting dia punya kemampuan untuk baca data. Ah. Nah, sehingga data warehouse itu mampu untuk menyajikan data. Orang-orang yang bisa melakukan pengolahan data pada data warehouse Iya. itu harus bisa menyajikan data dalam bentuk visualisasi misalnya gitu. Nah, itu tugas dia tuh di situ. Nanti akan dibuatkan rapat misalnya seperti itu. Iya. Nah, nanti baru ada diskusi. Nanti bulan depan kita mau ngapain sih? Iya. Gitu. Nah, berdasarkan tahun sebelumnya gitu kan. Bulan April kita melakukan ini.
Efektif nggak itu kira-kira? Oh iya benar. Nanti itu digambarkan, dipresentasikan oleh teman-teman kita yang di analitik. Nah, nanti eksekusinya ya itu tergantung bos-bosnya. Iya. Ya udah tuh kita jalankan, kita mainkan, nah kita lakukan lagi, atau kayaknya itu nggak cocok lo sudah lo. Nah, berdasarkan trafficnya kan turun tuh. Iya. Ya udah nanti bulan depannya kita nggak usah itu, kita coba untuk tim kreatif yang lain. Iya. Nah, artinya data warehouse itu sangat membantu untuk mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan di next berikutnya. Gitu. Langkah-langkah perusahaan tuh ditentukan oleh data warehouse. Betul banget. Oke. Sebegitu pentingnya ya Pak data warehouse. Sebegitu pentingnya data warehouse. Karena gini, saya mau kasih gambaran sedikit bahwa kadang kita butuh untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, supaya kelihatan ternyata itu sisi yang tidak terlihat. Kan ada kalanya gitu kan. Kita misalnya bikin mobil-mobilan terus ya udah selesai gitu aja. Tapi kalau mobil itu kita kulik lagi, kita misalnya buka kumparan dinamonya, kita ubah misalnya kalau zaman kita main Tamiya dulu lah. Ternyata ada sesuatu yang unik nih. Nah, proses untuk mengubah itu yang saya bilang tadi, dari mulai di ekstraksi, dibuka, diubah, ditransform, kemudian disajikan, akan mengakibatkan munculnya insight-insight baru, hal-hal baru yang bisa dijadikan sebagai bahan gitu. Oke, siapa? Itu sih sebenarnya kalau mau lebih detailnya lagi ya silakan baca bukunya. Boleh dibaca bukunya. Promosi saya jadinya. Oke Pak. Ngomong-ngomong data warehouse, gimana? Tentang data warehouse nih Pak, berhubungan dengan algoritma atau seperti apa? Oh betul. Mungkin kayak di TikTok mungkin. Oh maksudnya algoritma TikTok itu apa berhubungan ke data warehouse Pak? Oke. Nah di bagian konteks ini saya mencoba untuk menginformasikan yang saya pahami ya, karena algoritma TikTok pada saat ada pun banyak yang ngerasa ngebum banget gitu. Maksudnya kok bisa kayak gitu, bisa ngasih referensi kepada orang lain yang nggak lagi butuh tapi orang perlu gitu. Nah, itu behavior banget, itu menarik untuk bisa diketahui. Nah itu sebenarnya tidak langsung masuk ke ranahnya data warehouse sebenarnya. Nah itu hanya bidang keilmuan saja, bidang keilmuan lain yang ditarik ke bidang keilmuan kita. Misalnya gimana caranya supaya orang bisa selalu atensinya ngelihat produk kita, handphone kita atau di TikTok itu. Jadi behavior supaya kebiasaan orang itu dipelajarin. Kemudian secara psikologi itu dicari teorinya, kemudian tuh diadopsi ke teknologi. Nah, jadi ini hanya sebatas untuk user experience, untuk bisa membuat orang lain betah dengan produk kita. Salah satunya TikTok gitu. Oke, siap. Nah, setelah itu kalau dia ada potensi lama melihat video misalnya kan, kan ada yang dilihat videonya lama banget tuh. Habis itu ada yang cuma sebentar. Nah itu kan nanti akan disimpan tuh, lognya, log kebiasaan itu disimpan. Nah nggak mesti harus ke data warehouse dulu. Nggak mesti. Dengan algoritma di situ aja bisa langsung dipelajari bahwa dia punya kebiasaan nonton ini, nonton itu dan sebagainya. Nah itu nggak mesti harus di data warehouse seperti itu, karena harus ditekankan juga data warehouse itu yang paling idealnya untuk bisa dipakai pada konteks transaksi sih sebenarnya. Transaksi ya. Itu lebih sehat di situ. Jadi yang sifatnya misalnya kita butuh untuk bisnis ini jangka panjang akan apa gitu. Nah, seperti e-commerce kan. E-commerce kita butuh untuk promosi seperti apa di jangka panjang kayak gitu. Nah, data warehouse itu penting, jadi penting di situ. Siap. Gitu. Udah kepanjangan nih Pak. Woi mantap. Saya mah nih, Pak, lanjut aja. Mungkin terakhir. Gimana? Saya mungkin sebagai pemula nih Pak yang pengen berkarir di bidang IT Pak. Mungkin step by step langkah-langkahnya itu mungkin apa yang harus saya ambil? Step by step lagi. Kalau step by step itu Pak Sandika Gari itu sering sekali bikin roadmap ya, bikin roadmap pembelajaran tiap tahun kayak gitu kan. Menarik ini, saya belum kepikiran seperti itu juga. Karena saya selalu berangkat dari sesuatu yang saya minatin kan. Minatin. Jadi ada dua konteks nih yang jadi bahan bakar di awal sih menurut saya ya. Bahan bakar di awalnya adalah
kalau misalnya ini mau menjadi peluang, Iya. maka apapun tahapannya itu dipelajarin aja gitu. Walaupun nanti di tengah jalan ketemu apa istilahnya ya, ketemu rute yang keliru, selama tujuannya itu sudah tahu akan mencapai apa, nggak apa-apa dijalanin aja. Oke. Karena biasanya gini, yang jadi kendala tuh adalah kalaupun kita tahu rutenya, tapi di tengah jalan ada halangan Iya. dan kita tidak termotivasi karena kita tidak punya tujuan, maka biasanya kita mundur. Iya. Ya udah ganti arah lah. Iya, iya. Nah, walaupun bagaimanapun rintangannya atau salah jalan di awal, tapi kita udah tahu terakhirnya mau apa, Iya. maka biasanya kita akan menemukan aja jalannya gitu. Selama kita memang seriusin itu. Jadi yang pertama, kalau memang itu mau dijadikan sebagai peluang Iya. dan mengabaikan passion, ya kan orang kan anak sekarang kan butuh passion ya. Pokoknya kalau misalnya yang dilihat pertama kali itu peluang, kayaknya peluangnya bagus deh Pak. Nah, pertahankan peluang itu. Jangan sampai bergeser dari peluang itu. Karena peluang itu biasanya akan selalu ada selama kita berada di tracknya. Masalahnya kita tuh sering luput aja dari situ. Kita merasa bahwa kita belum sampai peluang, terus kita frustasi dengan itu. Biasanya begitu. Terus yang kedua, yang kedua ini sebenarnya yang harusnya bisa lebih cepat. Apa itu? Karena passion. Kalau passion itu dia senang di situ, Iya. maka sedalam apapun dia mempelajari itu, dia nggak merasa itu beban. Iya, karena suka ya. Karena suka di bidang itu. Jadi dua hal ini yang menjadi dasar orang. Karena ada orang tuh yang memang berangkat dari tidak suka, tapi karena dia melihat peluang, akhirnya dijalani jadi suka. Iya. Kan ada yang kayak gitu kan. Iya, benar. Nah kalau sudah suka dan sudah ada peluang, terus dia mau mencoba untuk suka, abis itu into aja, into aja. Nanti proses perjalanannya akan membawa kita sampai pada tahapan kita profesional di situ. Jadi lebih baik itu di explore aja gitu. Yang paling mungkin menurut saya perlu untuk dikuatin lagi itu adalah explore-nya aja sih. Oke, siap. Karena jangan takut untuk gagal, karena gagal itu adalah proses untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan merasa mendapatkan sesuatu harus baik. Iya. Karena kalau berawal dari sesuatu harus baik dulu, itu pasti tidak mulai. Oke, siap. Gitu. Dinotet Pak. Di note. Betul. Oke Pak, Gimana? sebagai penutup Pak, pesan untuk mahasiswa yang ingin serius di dunia IT Pak. Wah, pesan lagi. Singkat aja. Singkat aja, saya mau pesan Mochaccino cincau. Oke, ini kembali lagi lah, jadi ada dua lah, pesan secara umum dan pesan secara khusus. Pesan secara umum untuk yang bidangnya sama seperti saya juga, sebisa mungkin pertama belajar aja sih. Oh iya. Sampai sudah tua gini, tetap belajar sih. Nggak harus belajar itu dari yang bisa, tapi dari apapun, apapun tuh. Kadang kita ketemu irisannya aja gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menarik, kayak kamu tadi tuh menarik itu kalau misalnya ada mahasiswa yang melek investasi, itu menarik. Kalau menurut saya itu sebagai ruang tumbuh yang baik. Iya. Nah itu bisa jadi pembelajaran, apapun bisa jadi pembelajaran. Sehingga pertama modalnya ya pasti belajar. Belajar tuh jangan berhenti untuk belajar. Terus belajarnya apa? Belajar ke sesuatu yang disenangin kayak gitu. Nah tadi saya bilang kaitannya dengan dua hal nih. Kalau yang kaitannya dengan bidang keilmuan, khususnya untuk yang profesinya masih menggeluti bidang coding, jangan takut untuk ngulik, karena coding itu cara kita untuk menemukan error sih sebenarnya. Seni untuk menemukan error coding itu. Asik, menarik bahasa. Coding itu seni untuk menemukan error. Jadi jangan punya ekspektasi kalau coding nggak ketemu error, karena error itu teman yang harus dinikmati. Makanya tadi kembali berangkat ke tujuan akhirnya mau apa kayak gitu. Nah itu untuk yang teman-teman sama satu profesi, belajar, nikmatin prosesnya. Kalau ada salah belajar. Untuk yang sifatnya eksternal, yang sifatnya umum untuk mahasiswa agar termotivasi buat kuliah, saya selalu bilang cari alasan yang bukan cari tujuan, tapi cari alasan yang sangat kuat kenapa aku harus melewati ini. Jadi kalau orang kan biasanya kan
tujuannya apa gitu. Why, cari why-nya kalau saya. Cari why-nya. Kamu kuliah? Emang kenapa kuliah? Iya, Emang kamu harus kuliah? Iya. Kenapa harus kuliah gitu? Iya benar. Nah, sehingga kalau kita sudah ketemu alasannya kita kenapa harus kuliah, maka apapun caranya akan kita lewatin. Misalnya nih ya, anggap saja ada anak-anak yang ada satu mahasiswa misalnya kuliah karenanya pengen nggak mau memberatin orang tua. Jadi dia pengen kuliah biar cepat kerja, seperti itu. Ya berarti apapun caranya supaya bisa selesai hajatnya itu, ya diselesaikan. Kuliah tepat waktu, seperti itu dan sebagainya. Itu konteksnya untuk kuliah ya. Iya, untuk kuliah. Untuk hal yang lain juga sama. Tapi ya artinya jangan punya alasan untuk yang lain. Oh kuliah karena pacarku di sini, Pak lah. Mana yo? Aku pengennya satu kampus, satu rumah. Jadi alasannya sih. Kalau untuk yang umum ya. Iya. Nah, yang sifatnya umum tuh alasannya apa supaya mau kuliah Oke, gitu. siap, Pak. Makasih Pak. Aduh, banyak. saya malah Sudah terima kepanjangan kasih. nih. Iya betul. Enak banget ngobrolnya. Iya. Nanti kapan-kapan lah. Oke, mungkin bisa diagendakan lagi nanti. Siap aja saya, siap aja. Jangan lupa dibaca bukunya teman-teman. Iya, bacanya teman. Oke, siap. Makasih banyak Pak udah meluangkan waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu berikutnya. Thank you.